Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di membaca cerita. Ini adalah cerita kedua yang akan saya bacakan, lanjutan dari kemarin, prolog dari novel horor. Nah, seperti biasa, teman-teman yang ingin membaca novel horor yang di web novel, teman-teman bisa langsung datang atau mengunjungi atau unduh, bisa websitenya ataupun juga di Playstore ya. Nanti akan saya berikan web yang langsung ke situ juga di cerita ini. Jadi teman-teman yang penasaran untuk melanjutkan ceritanya bisa langsung membaca atau menunggu uploadan saya. Baik, akan saya lanjutkan cerita yang kedua ini, judulnya Teman Tak Kasat Mata. Bismillahirrahmanirrahim. Saat aku kecil, aku dianugerahi rambut yang tumbuh gimbal. Tahu rambut gimbal? Itu loh, yang rambut kusut menggumpal tapi tumbuh secara alami meskipun sudah telaten dirawat dan juga disisir. Keturunan rambut gimbal adalah anak yang diistimewakan di daratan tinggi Dieng. Keturunan dari Kiai Kolodete dan titipan dari Nyi Ratu Kidul. Lengkapnya kalian bisa cari infonya tentang rambut gimbal yang ada di dataran Dieng Wonosobo. Aku memang sering sakit-sakitan saat rambut gimbal itu mau tumbuh. Badan akan demam, panas tinggi. Obat pun tak akan mengatasi kalau rambut itu belum muncul di kepalaku. Tersiksa sebenarnya, tapi itulah jalan kami, anak-anak yang terpilih. Meskipun diistimewakan, tapi tetap ada kerepotan tersendiri bagi si anak ataupun orang tua. Resiko memang. Badanku masih lemah karena sudah demam sejak 3 hari. Tapi yang ada di anganku rasanya terus ingin keluar dan bermain. Padahal mama susah payah melarangku. Sore itu, rasa ingin bermain dan keluar rumah semakin kuat. Aku nekat membuka kamar jendela yang sudah terkunci rapat karena sudah waktunya orang-orang berada di dalam rumah. "Nimas, ngapain kamu buka jendelanya?" ucap bibi yang saat itu sedang ada di rumah Mbah Putri juga. "Aku mau main." "Gak boleh, kamu masih sakit, kamu jangan keluar rumah." "Bi, aku udah ditungguin sama teman-teman, mereka mau main sama aku," jawabku sambil menunjuk ke halaman rumah. Bibi menengok keluar jendela. Tidak ada siapa-siapa di sana. Setelah itu melirikku dengan pandangan penuh tanda tanya. "Nih mas, sekarang tutup jendelanya ya. Udah sore," bujuknya padaku. "Gak mau, aku mau main." Daun jendela tertahan oleh tangan kecilku. "Ada apa ini?" tanya mama yang datang menghampiri. "Mbak, ini mas bertingkah aneh. Dia mau keluar jendela dan pergi main. Katanya dia udah ditungguin sama teman-temannya. Tapi nggak ada siapa-siapa di luar, Mbak," jelas bibi. Ekspresi wajah mama berubah seketika mendengar kejelasan itu. Sedangkan di sisi lain, aku sedang asik melihat gerombolan anak kecil yang sedang asik bermain. Ada yang kejar-kejaran, ada yang sedang bergandengan tangan sambil bernyanyi riang dan gerakan memutar. Rasanya pengen banget main sama mereka. "Nin mas, tutup ya jendelanya. Udah mau maghrib loh," bujuk mama dengan nada lembut. Mama lihat mereka lagi main. Aku juga mau main. "Mereka siapa?" Mama mengarahkan pandangannya ke tempat yang aku tunjuk. "Itu teman-teman aku." Bibi dan mama saling pandang tak mengerti. Mereka tidak melihat apapun di tempat yang aku tunjuk itu. "Mama boleh ya aku main?" "Nih mas, gak ada anak kecil di sana. Gak ada orang. Udah sore, sekarang tutup jendelanya." Mama langsung menggendongku menjauh dari jendela. Tak peduli dengan rengekan dan tangisku, bibi langsung mengunci jendela rapat-rapat. Mama memutuskan untuk tinggal bersama ayah di daerah Bekasi, supaya lebih mudah untuk pulang tentunya. Saat itu kami tinggal di suatu kontrakan, satu kamar dengan kamar mandi yang letaknya di luar. Lumayan sih tempatnya, kayak di
di perkampungan dan gak terlalu jauh dari jalan raya. Biasanya ayah pulang setiap akhir pekan. Sehari-hari aku bermain dengan anak sepelantaran yang saat itu belum masuk sekolah memang. Tapi tak jarang aku bermain dengan teman yang mungkin bisa dibilang cuma aku yang lihat. Satu teman misterius yang pertama kali aku kenal. Dia bernama Adik. Entah itu memang namanya atau julukan dia sebelum meninggal, aku kurang tahu. Kalau aku kenal sekarang mungkin bisa aku interogasi, tapi sayangnya dulu aku gak paham tentang hal yang kayak gitu. Aku juga gak tahu dia datang dari mana, tapi dia selalu hadir untuk bermain, meskipun selalu berakhir rusuh. Badannya tidak jauh berbeda dengan badanku, hanya saja Adik lebih tinggi beberapa senti dari tinggi badanku. Mungkin jika digambarkan usia Adik sekitar 6 tahun. Sesekali terlihat ingus yang keluar di hidungnya. Adik lebih suka menyedot ingus dengan hidungnya dan suka sekali memakai kaos dalam berwarna putih dan celana dalam. Meskipun aku tidak pernah melihatnya memakai baju atau celana ya, hanya kaos dalam dan celana dalam berwarna putih itu saja. Tapi jangan anggap dia itu tuyul ya, dia bukan tuyul. Anehnya, meskipun dia selalu datang untuk bermain bersama, Adik selalu membuatku kesal, mainanku direbut, hasil karyaku juga diacak-acak olehnya. Setelah membuatku menangis, dia selalu saja menghilang. Tapi tetap saja dia datang lagi dan mengajakku bermain. Suatu hari, aku sedang asyik menggambar dan mewarnai. Krayon dibiarkan berserakan di dekatku supaya lebih mudah untuk mengambilnya saat aku membutuhkan warna. Saat itu juga Adik datang entah dari mana, padahal pintu dikunci oleh Mama. Karena aku tidak boleh bermain di luar rumah, cuaca sedang sangat panas saat itu. Mama sibuk dengan pekerjaannya, sibuk melipat baju yang sudah selesai dijemur. Mama duduk tidak jauh dari tempatku menggambar. Awalnya Adik duduk di depanku, ia melihat gambar yang aku buat lalu memperhatikan aku mewarnai. Aku lagi gambar. Ini pohon, ini rumah, terus ini jalan raya, ucapku sambil menunjuk gambar menerangkan padanya. Mama yang sibuk melipat baju berhenti. Dia memperhatikan aku yang berbicara sendiri. Tapi saat itu Mama tidak curiga karena memang biasanya anak kecil selalu bicara sendiri saat sedang asik bermain. Aku juga mau gambar. Aku mau gambar warna merah, ucap Adik padaku. Gak boleh, nanti krayonnya patah. Ayah marah nanti, ucapku sambil memeluk buku gambar dan juga krayon, meskipun beberapa jatuh dari pelukanku. Mama menghentikan aktivitasnya, memperhatikan aku dengan pandangan pekat. Kamu pelit. Pokoknya aku juga mau gambar. Adik mulai kesal. Gak boleh. Kamu pergi sana, pulang, usirku. Tapi Adik tetap di depanku, tidak mau pergi. Dia kembali memperhatikan aku menggambar dan mewarnai. Adik menyampar buku gambarku, lalu ia lari dan menghilang di dalam tembok. Kamu jahat, aku gak mau lagi main sama kamu, teriakku sambil menyesali gambar yang telah aku buat tercoret karena saat aku mewarnai tadi disambar olehnya. Nih mas, kamu kenapa kok marah-marah? Adik nakal ma, dia ngerusak gambarku, jawabku kesal. Adik siapa? Ucap Mama sambil menatapku heran. Adik itu tuh, dia lari ke sana, ucapku menunjuk ke arah tembok tempat Adik menghilang tadi. Adik siapa yang kamu maksud? Tanya Mama penasaran melihat ke tembok kosong yang aku tunjuk dengan jari. Ekspresi Mama berubah, dia menatapku dengan bingung karena dia tidak melihat apapun di tembok itu. Adik itu yang nakal itu ma. Dia nakal kalau main. Mama terdiam, masih menatap dengan tatapan heran. Ya sudah, kalau dia datang lagi suruh aja pergi ya. Jangan mau kalau main sama dia, ucap Mama. Meskipun ia tidak mengerti dengan tingkahku, tapi Mama sedikit paham kalau makhluk halus kadang memang suka mengganggu anak kecil. Tidak hanya di dalam rumah, Adik juga selalu datang menghampiri saat aku bermain di luar rumah bersama teman-teman lainnya. Saat aku sedang sibuk bermain dengan teman sepermainan, Adik hanya berdiri mengawati kami bermain. Aku selalu kesal dengannya. Oleh sebab itu, aku tidak pernah mengajaknya bermain meskipun aku melihatnya sendirian. Adik seperti anak yang tidak memiliki orang tua. Bajunya juga tidak pernah ganti. Dia tidak pernah dicari meskipun keluyuran setiap hari. Bahkan malam pun kadang aku melihatnya main sendiri di depan rumah. Mama,
adik gak pulang ke rumah ya? Kok dia boleh main malam-malam? Ucapku setelah mengintip dari jendela kaca kontrakan. Mama terdiam, merenyitkan alisnya. Mama, aku boleh ikut main nggak? Nggak boleh nih mas, ini sudah malam, nggak ada anak kecil yang main di luar rumah. Tapi adik boleh main di luar rumah. Adik, mana? Itu jawabku jinjit mengintip dari kaca jendela. Mama mengikuti, ia melongok juga melihat keluar rumah dari jendela. Tapi lagi-lagi mama tidak melihat apapun di sana. Mama bergidik merinding saat melihat halaman yang sepi dan gelap. Sudah ayo, kamu bawa aja ya. Udah malam, ucap mama menggandeng tanganku lalu menyuruhku untuk tidur. Aku menurut meskipun sebenarnya adik terus memanggilku dari luar. Ia menyuruhku untuk keluar dan bermain dengannya. Tapi karena mengantuk, aku lebih memilih tidur daripada main dengannya. Pasti ujung-ujungnya berantem lagi. Sejak adik menggangguku saat menggambar itu, aku jadi semakin tidak ingin bermain dengannya. Meskipun dia tetap berdiri menungguku hingga selesai bermain. Aku selalu mengusirnya supaya pergi. Sampai pada suatu hari, aku sedang main masak-masakan sendirian di halaman kontrakan. Seketika ikut juga, adik datang langsung jongkok di depanku. Kamu lagi ngapain? Tanyanya. Lagi main. Aku ikut. Gak boleh, nanti kamu nakal, ucapku sambil mengaduk tanah yang ada di mangkok kecil. Aku pikir adik akan pergi setelah aku usir, tapi ternyata tidak. Dia malah mencubit pahaku kencang-kencang. Kemudian dia lari lalu menghilang. Aku berteriak lalu menangis kencang. Mendengar aku menangis histeris, mama langsung datang menggendongku. Kamu kenapa? Tanya mama cemas. Adik nakal mah, dia nyubit aku, sakit. Nangis sambil mengelus paha. Mama langsung memeriksa pahaku. Anehnya, cubitan adik benar-benar membekas biru. Ya ampun, mama kaget melihat bekas cubitan itu di pahaku. Ya sudah, sekarang pulang yuk. Nanti malam ayah pulang. Biar ayah yang marahin adik, ucap mama kesal karena sering sekali melihat aku selalu nangis gara-gara diganggu makhluk tak kasat mata. Hari itu, mama sama sekali tidak membiarkan aku main sendiri. Meskipun sibuk, mama terus mengawasiku supaya adik tidak ada kesempatan untuk menggangguku. Memang benar, sejak mama ada di dekatku, adik tidak berani mendekat. Aku melihatnya mengintip dari balik pintu. Itu mama, adik ngintip-ngintip, ucapku menunjuk ke arah pintu. Ayo, pergi kamu, jangan ganggu Nimas lagi, gertak mama sambil memukul seluruh permukaan di balik pintu dengan sapu lidi, membuat adik lari seketika itu juga. Malam harinya, ayah pulang setelah makan malam. Mama menceritakan semua yang aku alami tentang adik, teman tak kasat mataku. Mama juga menunjukkan lebam bekas cubitan adik di pahaku. Ayah terdiam menatap lebam itu. Ya sudah, gak apa-apa. Biar ayah nanti yang menghukumnya ya, ucap ayah membelai kepalaku. Setelah itu, ayah menyuruhku untuk tidur. Entah apa yang ayah lakukan setelahnya, tapi sejak malam itu juga adik tidak pernah lagi terlihat dan tidak pernah datang menemuiku. Sekian cerita yang kedua. Terima kasih buat teman-teman yang masih mengikuti, dan selanjutnya akan saya bacakan kisah yang ketiga yang berjudul Kontrakan Angker. Ya, itu besok ya. Nah, sepertinya ini cukup dulu. Apa ya? Aneh sih. Jadi temennya ini bisa mengganggu yang pertama ya. Yang kedua, dia bisa nyentuh. Dia bisa menyampar saat si Nimas tadi main krayon dan dicubit ya. Atau mungkin ketika kita bisa melihat mereka dan mereka juga bisa melihat kita, energi kita itu setara ya. Jadi apapun interaksi yang dilakukan mereka dan apa yang kita lakukan saling terhubung. Jadi sama-sama bisa nih ya. Misalnya mungkin si Nimas sama si adik itu kalau waktu kecil itu sama-sama bandel, mungkin mereka bisa berkelahi dan adik mungkin juga bakal babak belur mungkin ya. Tapi ya kurang tahu sih. Bagi teman-teman yang lebih tahu tentang masalah-masalah spiritual seperti itu, bisa dikasih tahu,
bisa tahu di kolom komentar ya, kasih komen, enggak apa-apa. Saya sebenarnya juga masih bingung sama ceritanya tadi. Ya terus terang karena saya memang spontan sih bacanya saya, jadi ada beberapa kata-kata yang belibet. Beda kalau ketika kita baca dalam hati, karena ini dibaca dengan suara yang memang seharusnya sih lebih bagus kalau saya baca dulu. Tapi ya mau gimana lagi, saya lebih suka membaca secara spontan, jadi apa yang tertera itu lebih natural untuk dibaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.